Tes. Selamat pagi. Apa udah kedengeran, Mbak Eka, Mbak Nurina? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, oke, alhamdulillah, Mbak Fatma. Oke, dikarenakan waktu udah menunjukkan 10:05, mungkin saya sebagai moderator pagi ini sebaiknya kita memulai acara, Ibu-ibu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga ibu-ibu, kalau mungkin ada bapak-bapak di sini yang hadir, kita semua alhamdulillah diberi kesehatan ya. Terima kasih tentunya kami ucapkan bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang telah mendaftar di acara pada pagi hari ini. Izinkan saya, Rita Andini dari Universitas Syah Kuala, bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini dalam acara diskusi bulanan rutin yang dilakukan oleh PUS Indonesia dengan judul pendekatan nanoteknologi dalam platform deteksi bakteri. Apakah itu nanti kita dengar lanjut lagi. Baik, sebelum mungkin ada baik adalah
Memohon kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga hari ini kita diberi kelancaran, disampaikan apa yang kita maksudkan sampai acara ini selesai. Berdoa untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim sesuai dengan keyakinan agama saya, maka kita mulai pagi ini. Izinkan saya juga untuk membacakan rangkaian schedule hari ini secara singkat. Pertama, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan dari Ibu Presiden US, Dr. Sri Fatmawati, pemutaran profil mengenai organisasi US sekaligus sebagai perkenalan tentang organisasi. Sebelum kita sampai di puncak acara, yaitu mendengarkan pemaparan dari Dr. Aisyah. Mungkin sesi berikutnya, Mbak Nurina, tolong mungkin bisa dinyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Presiden OS, or Organization for Women in Science in Developing Nations, yaitu Ibu Dr. Sri Fatmawati, SSI, MSc. Beliau merupakan ilmuwati muda berbakat yang telah dianugerahi berbagai macam penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, salah satunya Women for L'Oreal Science. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Teknik Kimia ITS dan juga dipercaya sebagai ketua dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI. Untuk itu, waktu dan ruang Zoom kami persilakan kepada Ibu Dr. Sri Fatmawati. Baik, terima kasih Bu Rita Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini dalam rangka OS Indonesia Talk Series yang merupakan rangkaian dari sharing dan kontribusi keilmuan dari perempuan peneliti di OS Indonesia. Seperti yang sudah di-launch ya pada
Hari Kebangkitan Nasional sebulan yang lalu, kami di OS Indonesia ingin sharing dan berbagi keilmuan serta ekspertis dari anggota kami ya di OS Indonesia, di mana setiap bulannya akan ada narasumber yang berbeda. Kalau pada bulan lalu kita sudah berdiskusi lebih detail mengenai kesehatan ya bersama Dokter Cita, dan kali ini kita akan punya narasumber lain yang luar biasa, masih muda, very talented, and she also one of the L'Oreal for Women in Science awardee. Dan kali ini saya mewakili seluruh pengurus dan juga eksekutif komite di OS Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber kita Ibu Aisyah Jeni dari LIPI, dan juga kepada moderator kita Ibu Rita Andini serta para tim ya di balik layar. Ada Bu Leni, Ritma Leni, dan juga tim internal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Ibu Bapak semua yang hadir di sini, salah satu hal yang sekarang lagi trending ya, itu adalah nanoteknologi. Dan kita menyadari bahwa di Indonesia pentingnya nanoteknologi ini sejalan dengan arah atau roadmap yang seharusnya dilakukan oleh bangsa kita. Karena kita itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa, jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka sumber daya alam kita itu akan sia-sia. Bahkan mungkin akan menjadi bencana jika tidak dilakukan dengan ilmu dan pengetahuan yang baik. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan ya, dan saya rasa sangat menarik sekali. Tadi Bu Rita saya menyampaikan, kebetulan saya bukan dari teknik kimia, saya di kimia sains ya, menyadari betul pentingnya riset tentang nanoteknologi ya, di mana Ibu Dr. Aisyah akan menyampaikan tentang ini. Ibu Bapak sekalian, OS Indonesia Talk Series ini merupakan rangkaian yang bisa menjadi hub atau yang bisa menjadi jembatan bagi Ibu Bapak yang ingin berkolaborasi. Jadi kami ingin memberikan akses, ingin memberikan ruang yang sebesar-besarnya baik kepada para peneliti kita yang ada di OS yang merupakan member of OS Indonesia, dan juga kepada masyarakat luar, baik itu dari perguruan tinggi, organisasi, instansi, institusi manapun yang memang ingin bekerja sama tidak hanya dengan OS tapi juga dengan para peneliti perempuan yang ada di OS. Jadi talk series ini benar-benar harapannya dapat menjadi jembatan, dapat menjadi salah satu platform yang membuat akses-akses baru kepada para peneliti di kami, perempuan peneliti, dan juga masyarakat di luar OS ya. Harapannya itu, dan semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Aisyah itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya pasti akan bermanfaat ya, karena kita tahu ya bahwa salah satu hal yang harus kita dapatkan dalam hidup ini adalah kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak semua. Saya mewakili OS menyatakan membuka ya OS Talk series kedua ini. Selamat berwebinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Presiden, Dr. Sri Fatmawati atas sambutannya yang hangat, dan tentu dari sepatah dua patah kata dari beliau kita udah bisa tanggap apa sih organisasi OS ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Presiden. Mudah-mudahan hari ini bisa dijalankan sesuai dengan amanat dari Ibu Presiden, bisa berjalan dengan lancar. Baik, acara berikutnya adalah mungkin Bu Presiden, Ibu Dr. Sri Fatmawati tentang organisasi OS
beberapa partisipan yang hadir, saya lihat di sini ada sekitar 45, tetapi sayang masih sedikit partisipan yang dari lelaki, kebanyakan ibu-ibu. Mungkin bertanya-tanya, apa sih organisasi ini ya gitu? Kenapa kebanyakan perempuan? Mungkin dari namanya. Untuk itu mungkin untuk agar kita tidak bertanya-tanya sendiri dalam hati, lebih baik kita mendengarkan atau melihat presentasi sedikit mengenai apa sih organisasi OS ini. Untuk itu waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Mungkin videonya mengenai OS, Mbak. Mungkin ya. Jadi kalau boleh saya bercerita sedikit, baik terima kasih Bu Andini. Jadi mungkin sebelumnya ya Mbak, sebelumnya. Silakan Jadi Ibu Presiden. ya, Silakan. OS ini adalah Organization for Women in Science for the Developing World, di mana merupakan organisasi non-profit internasional di bawah The World Academy of Science yang merupakan berpusat di UNESCO ya. Dan tujuannya itu mewadahi ilmuwan perempuan, meningkatkan prestasi, meningkatkan kolaborasi dan komunitas ya ilmiah, serta mendukung peran perempuan dan pemberdayaannya melalui kegiatan dan program-program OS Indonesia. Dan kami di Indonesia, jadi tiap negara itu memiliki chapter, national chapter namanya. Dan di Indonesia kita memiliki Indonesia National Chapter di mana hostnya adalah Institut Teknologi 10 November. Next, siapapun perempuan ya, silakan next. Perempuan Indonesia yang berminat ya di bidang sains dapat bergabung bersama kami dengan kategori sebagai berikut. Jadi requirement-nya itu sangat sederhana. Perempuan gitu ya memiliki gelar minimal S2 di bidang Science and Social Science dan tinggal di Indonesia. Kami tidak ada membership. Namun untuk menjadi member, silakan klik di registration link yang ada di ini di layar, dan juga ada visual guideline-nya juga di sana. Jadi ada os.net user register. Di situ akan diminta nanti tentang sertifikat, baik itu master kalau sudah master ya, kalau PhD. Namun ini untuk full member. Kami juga ada affiliate member di mana ini berlaku untuk para sarjana ya S1 yang berminat untuk menjadi member kami. Selain itu ada OS friend gitu ya. Jadi tidak hanya perempuan, sebetulnya laki-laki pun juga dapat menjadi OS friend ya. Itu juga minimal S1. Sehingga ibu bapak yang berkenan untuk menjadi bagian dari OS, kami sangat welcome. Demikian untuk menjadi OS. Demikian ya untuk menjadi OS. Selanjutnya di Indonesia sendiri kita sudah ada sejak 2018 dan beberapa kegiatan basically memang kami ada baik di dalam maupun di luar ya, internal maupun eksternal. Berikut akan disampaikan salah satu video profil ya yang sudah kami buat selama ini yang berisikan tentang acara atau agenda atau event-event yang sudah dilaksanakan di OS Indonesia. Jadi kami ada satu video yang dapat Ibu Bapak simak setelah ini. Jadi video ini berisikan tentang berbagai macam event atau kegiatan yang telah diselenggarakan di-lead oleh para perempuan peneliti yang merupakan anggota dari OS Indonesia. Saya persilahkan kepada tim untuk share video profil dari OS Indonesia.
Baik, itu tadi sudah kita lihat bersama ya profilnya Bu Rita ya. Jadi banyak hal yang sudah kami laksanakan, namun tentu saja selama pandemi ya tidak banyak kegiatan luring karena kami memang basically para member itu berasal dari 17 provinsi di Indonesia dan juga selama ini kami bekerjanya tidak secara bersama-sama ya, terutama dalam masa pandemi ini. Namun tidak mengurangi semangat kami di OS ya, tentunya dengan Bu Rita yang sangat passionable, yang sangat passionate ya, yang luar biasa semangatnya, juga nanti ada Bu Aisyah gitu ya, dan para member OS Indonesia yang luar biasa. Kami berharap bahwa nanti akan lebih banyak lagi kerjasama yang dapat kita lakukan. Demikian Bu Rita, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Presiden Dr. Sri Fatmawati atas ulasannya. Mungkin sedikit meng-highlight, saya pribadi sebagai anggota di sini berterima kasih kepada Ibu Presiden. Ibu mungkin lupa ya Bu, Ibu kan udah sempat bantu kami di Aceh untuk mengirimkan APD hampir lebih dari 200 di saat-saat genting, saat kasus COVID sedang meninggi di Aceh. Jadi bantuan dari OS, khususnya Ibu Fatma dan kawan-kawan, kami dari Aceh tidak akan lupakan. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 10.26 dan slowly kita udah harus menemui bintang tamu kita pada pagi ini yang tentunya dinanti-nantikan ya. Mudah-mudahan penjelasan sedikit tadi tentang US bisa membuka wawasan Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi ini. Ada yang tertarik juga untuk bergabung dengan kami. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan bintang tamu kita pagi ini ya. Ya, ini adalah puncak acara yang kita nanti-nantikan. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari seorang ilmuwati muda yang konsisten dan tentu saja sudah banyak mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal yang berimpak tinggi, karena Bu Dr. Aisyah ini sudah memiliki high index yang cukup tinggi ya, dan beliau memang konsisten di risetnya. Mungkin saya bacakan sebentar ya. Beliau pada tahun 2001, oh ya namanya dulu, Ibu Siti Nurul Aisyah Jenny PhD, tapi kita biasa manggilnya Mbak Ais ya, biar lebih mudah karena namanya cukup panjang. Beliau sekarang saat ini bekerja sebagai ilmuwati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI. Tahun 2001 beliau menamatkan sarjana teknik dengan gelar ST dari Universitas Gadjah Mada. Tahun 2003-2004 beliau mendapatkan double degree untuk bidang masternya di Chemical Engineering, satu dari Institut Teknologi Bandung, satu lagi dari Belanda, Rijksuniversiteit in Groningen, Netherlands. Di tahun 2016 mendapatkan Doctor of Philosophy dalam Minerals and Material Science, University of South Australia. Penelitian beliau mengenai ilmu kimia material dan nanoteknologi untuk aplikasi biomedis, farmasi, dan reaksi katalitik. Sebenarnya beliau sudah memiliki 4 paten, 3 penghargaan, salah satunya adalah 2017 seperti Ibu Presiden, L'Oreal UNESCO for Women in Science Fellowship Award untuk bidang nanomaterial, 2020 Indonesia Toray Science Foundation and Technology Research Grant, dan beliau juga berhasil mendapatkan grant dari Southeast Asia, European Union, GFS for Research and Innovation. Jadi kalau dilihat dari CV-nya memang sudah tidak meragukan lagi ya. Oke, mungkin acara yang dinanti-nantikan udah tiba. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan sekarang kepada Ibu Dr. Aisyah Jenny. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada OS Indonesian Chapter, terutama kepada Ibu Presiden, Ibu Sri Fatmawati, dan juga panitia yang menyelenggarakan event ini ya, Talk Series OS Indonesia. Ini kali kedua dan semoga saya bisa sekedar sharing knowledge dari apa yang sedang saya kerjakan selama ini. Izinkan saya share
Din. Ya. Apa sudah kelihatan Bu Dini? Udah, Mbak Ais. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mencoba sharing knowledge ya. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita lebih bisa mendalami atau memperkaya dari knowledge ini. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan nanoteknologi dalam pengembangan platform deteksi bakteri. Saya sendiri Ais, nama lengkap saya Siti Nurul Aisyah Yeni. Saya peneliti di Pusat Penelitian Kimia di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kontak seperti yang ada di layar. Jadi untuk outline pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tempat kami bekerja di Pusat Penelitian Kimia. Kemudian background dari penelitian ini, kemudian penggunaan nanoteknologi dan juga kenapa nanoteknologi diperlukan sebagai nanobiosensor, kemudian deteksi bakteri menggunakan nanobiosensor tersebut dan state of the art-nya. Dan kemudian kami akan menjelaskan juga tentang apa yang kami kembangkan sebagai platform biosensor, yaitu Mesoporus nanosilica. Dan terakhir itu kami juga akan sharing tentang proyek yang saat ini sedang kami kerjakan, yaitu NAPARBA Project, yang merupakan konsorsium antara 3 negara berupa nanoparticle based point of care detection of antibiotic resistant bakteri. Jadi kita mendeteksi antibiotik resistant bakteri menggunakan pendekatan nanopartikel. Terakhir adalah kesimpulan dan juga ucapan terima kasih. Jadi ini sekedar tentang kami, Pusat Penelitian Kimia. Jadi saya peneliti di Pusat Penelitian Kimia, basisnya di Serpong. Jadi kami sudah ada sejak tahun 1962, tapi sudah berevolusi dengan berbagai macam nama, dari sejak Lembaga Kimia Nasional, kemudian menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan, sampai tahun 2001 resmi dinyatakan sebagai Pusat Penelitian Kimia hingga sekarang. Lokasi kami di Serpong, Tangerang, dan kami ada 3 gedung seperti yang ada di slide ini. Gedung utama yang ini, yang merah ini, gedung utama, gedung kimia utama. Kemudian kami juga punya 1 gedung CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Buat Bapak Ibu yang memiliki penelitian yang terkait dengan itu, ingin bekerja sama dengan peneliti kami di bidang ini, juga silahkan. Kemudian yang gedung yang terbaru yang biru ini, yang isinya tentang alat-alat, isinya lebih banyak tentang alat-alat karakterisasi dan juga spektroskopi, spektrometri, itu di gedung yang terakhir ini. Jadi untuk pusat karakterisasi. Jadi dipersilahkan jika ada yang tertarik untuk kerjasama, baik sesuai dengan bidang saya maupun sesuai dengan bidang-bidang yang diliput, yang dinaungi di Pusat Penelitian Kimia ya. Nah, ini sekedar background kenapa kami melakukan penelitian deteksi bakteri, terutama menggunakan pendekatan nanoteknologi. Jadi, seperti diketahui, antimicrobial resistance atau resistensi terhadap antimikrobial itu bisa virus, bisa bakteri, bisa sel lain yang bersifat patogenik, itu merupakan global threat, terutama di negara-negara berkembang. Seperti lihat di peta ini, yang paling tinggi kematiannya itu, dan ini prediksi sampai 2050 ya, itu paling tinggi kematiannya per 10.000 penduduk itu ada di Asia dan juga di Afrika. Jadi sekitar 4,7 juta di Asia dan 4,1 di Afrika. Lainnya juga ada di Amerika Latin
dan juga di Eropa yang termasuk tinggi tingkat kematiannya karena antimicrobial resistance. Jadi ini sudah ditangkap oleh WHO sebagai global threat dan harus segera diadres, harus segera diatasi bagaimana caranya kita menanggulangi antimicrobial resistance ini. Jadi antimicrobial resistance ini apa? Ini sebenarnya resistensi kita terhadap suatu obat yang sudah kita konsumsi terus-menerus. Dan obat itu biasanya antibiotik. Antibiotik itu biasanya diresepkan atau biasanya yang sering meresepkan antibiotik itu negara-negara berkembang. Jadi makanya resistensi itu juga timbulnya di negara-negara berkembang. Selain dari data di sini juga Eropa juga sering, tapi terlihat Asia dan Afrika itu yang paling dominan gitu. Jadi WHO sudah mencanangkan AMR atau antimicrobial resistance itu top 10 global public health threats ya, yang di list sama WHO. Nah, untuk mengatasi ini biasanya obat itu dimodifikasi. Obat itu dimodifikasi sehingga tidak ada antibiotik, tidak ada bakteri ataupun virus yang kemudian resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, tapi sayangnya perkembangan drug discovery itu, perkembangan obat-obat baru itu sangat lambat sekarang. Jadi kita memerlukan suatu cara bagaimana kita bisa memprediksi atau mengetahui orang itu resisten terhadap antibiotik tertentu atau orang itu sudah resisten atau memang punya bakat resisten terhadap suatu antibiotik yang diadminister nanti akan diresepkan oleh dokter atau pihak tenaga kesehatan. Nah, tapi screening method yang ada sekarang, jadi cara mendeteksi bakteri, bakteri apa, orang itu resisten terhadap bakteri apa, itu sekarang itu sangat ekspensif dan juga sangat memerlukan biaya laboratori yang sangat advance dan juga tenaga laboratorium yang terlatih. Jadi seperti halnya sekarang pandemi COVID, ini relatable dengan pandemi COVID sekarang ini. Semua kalau kita ingin mengetahui orang itu resisten terhadap bakteri tertentu atau patogen tertentu, itu screeningnya melalui PCR. Memang PCR itu spesifik dan sangat-sangat akurat ya. PCR itu spesifik dan sangat akurat. Tapi kelemahannya itu tadi expensive, required advanced laboratory facility, juga tenaga yang terlatih dan juga biayanya yang mahal. Dan juga waktu untuk mendapatkan hasil PCR itu juga tidak cepat. Jadi kita perlu mengadres hal tersebut agar jika terjadi global pandemic seperti sekarang, itu orang sudah aware, orang sudah tahu dia resisten terhadap antibiotik apa, sehingga obat yang diresepkan dari pihak rumah sakit ke orang itu tepat, gitu, tepat kepada si pasiennya. Jadi kita ingin mengimprove reliable on-site screening method. Artinya sebelum orang itu masuk ke dalam rumah sakit, itu dia sudah di-screen, dan screeningnya salah satu caranya adalah dengan menggunakan, dengan tahu obat, dengan tahu dia itu resisten terhadap bakteri atau patogen apa. Jadi kita ingin, jadi karena screeningnya itu bisa cepat, jadi kita tidak menggunakan seperti PCR atau yang sejenisnya, misalnya ELISA teknik atau yang sejenisnya, itu kita menggunakan on-site screening method yang langsung bisa dipakai oleh pasien. Jadi tujuannya itu bisa men-screening pasien saat dia mendaftarkan diri ke rumah sakit, bisa dokter juga bisa mengadminister atau memberikan resep yang cocok, antibiotik yang cocok. Jadi jangan sampai salah, takutnya memberikan antibiotik yang orang itu sudah resisten, percuma, dia tidak akan terobati juga gitu. Dan juga untuk menganalisa pathway resistensinya seperti apa gitu. Itu untuk para ahli
virolog ya, para ahli biotek itu dia bisa mengetahui pathway resistensinya si bakteria atau si virusnya itu seperti apa. Jadi kita ingin mengembangkan satu biodetection system yang cepat, rapid, yang sangat sensitif, selektif, akurat dalam hal ini tuh dipakainya tepat waktu, bukan sensitivitas ya, akurat itu dipakainya tepat waktu. Jadi jangan sampai kita menggunakan alat ini ternyata bakterinya belum menunjukkan resistensi atau sudah kelewat menunjukkan resistensi. Jadi menunjukkan keakurasinya di situ. Tapi selain itu kita pengen juga mengembangkan alat biodetection itu yang ekonomis dan juga nantinya sustainable. Jadi memang tantangannya sangat banyak ini karena kita pengen mendapatkan sifat-sifat yang sangat-sangat superior, jadi rapid, ultrasensitif, selektif, akurat itu tadi. Tapi di sisi yang lain kita ingin tetap alatnya itu ekonomis dan juga sustainable dan juga bisa dipakai sampai beberapa generasi gitu. Jadi tantangannya memang banyak ini dan salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menggunakan pendekatan nanoteknologi. Jadi kita menggunakan platform nanoteknologi atau yang saya sebut di slide ini nano platform. Ya. Jadi sebenarnya apa sih nanoteknologi ini? Sekedar perkenalan buat teman-teman yang atau buat Bapak Ibu yang di sini kurang familiar dengan nanoteknologi itu. Jadi nanoteknologi adalah ukuran seperjutanya 1 milimeter atau seperseribunya 1 mikrometer. Jadi memang yang sampai 100 nanometer. Nah, itu baru kita nyatakan itu berukuran nano. Nah, di dunia atau di alam itu sudah ada yang berukuran nano secara naturally gitu. Contohnya nano dan mikro. Contohnya blood cells itu sekitar 7-8 mikro. Kemudian di sini protein sekitar 10 nanometer diameternya. Kemudian DNA itu lebih kecil lagi 2 sampai setengah nanometer diameternya. Jadi untuk bisa menangkap semuanya ini karena kita ingin mengembangkan nano platform yang nantinya tujuannya itu untuk menangkap sel-sel atau biological compound yang berkaitan dengan kesehatan, itu kita juga harus mendevelop suatu platform yang ukurannya kurang lebih mirip. Kalau kita menggunakan bulknya, misalnya kita menggunakan silika, tapi kita gunakan silika dalam bentuk bulk, itu akan lain. Selain itu, jika kita ubah sesuatu material itu dari ukurannya yang biasa, dari bulk menjadi ukuran nano, itu sifat intrinsiknya akan berubah dan akan mendapatkan sifat-sifat yang lebih advance, sifat-sifat yang kita juga banyak yang masih kita pelajari. Saya sendiri juga masih mempelajari itu, dan salah satunya sifat yang advance itu bisa kita gunakan dalam hal mendeteksi atau dalam hal sensing untuk mendapatkan sistem deteksi yang jauh lebih baik. Jadi kalau di sini yang man-made, di sini nanomaterial yang man-made bisa mulai dari MEMS, microelectromechanical, kemudian di sini ada karbon nanotube. Jadi penggunaannya bisa macam-macam ya, tidak hanya kesehatan, bisa dari untuk energy storage, bisa untuk catalytic system, bisa untuk penghantaran obat, apalagi obat, tapi obat kan ukurannya lebih gede ya, biasanya 1 molekul atau 1 compound obat itu ukurannya lebih gede. Itu biasanya dibuat dalam ukuran mikro. Tapi kalau untuk deteksi, karena yang kita deteksi biasanya sesuatu yang kalau ingin mendeteksi sesuatu yang sangat-sangat sensitif seperti DNA atau enzim atau ini misalnya protein, itu biasanya ukurannya nano. Makanya kita mengembangkan sesuatu nano platform untuk detection system. Jadi nano biosensor itu
itu menjadi alternatif untuk conventional laboratory equipment seperti yang saya sebut tadi, untuk alternatif pengukuran deteksi secara konvensional seperti PCR dan ELISA, itu untuk baik kebutuhan klinis, kebutuhan kesehatan, kebutuhan medis, maupun kebutuhan environmental. Karena kebutuhan lingkungan juga membutuhkan sistem deteksi bakteri patogen juga. Tapi di sini saya akan membatasi skopnya hanya untuk kebutuhan medis saja. Kenapa nanobiosensor? Karena nanobiosensor bisa mengenhance atau bisa memperbaiki sensitivitas atau dalam hal ini LOD. LOD itu limit of detection. Jadi batas bawah deteksi itu bisa sampai sekecil-kecilnya. Jadi ada misalnya ada penambahan biomarker, ya kita menyebutnya biomarker. Biomarker itu sesuatu yang timbul karena ada perubahan di dalam tubuh kita gitu. Ada penambahan sedikit saja itu sudah bisa dideteksi oleh nanobiosensor platform kita gitu. Jadi sensitivitas semakin baik itu kalau LOD semakin rendah gitu. Jadi kita ingin membuat suatu sistem yang LOD-nya serendah-rendahnya dan mampu mengenali ada perubahan sebelum kita sendiri aware dengan perubahan yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah ada perubahan, tapi kita nggak tahu, belum diproses sama otak, tapi ini sudah sudah dikenali oleh nanobiosensor. Selain enhance sensitivity, juga enhance selectivity, jadi hanya mendeteksi satu jenis biomarker, entah itu enzim, entah itu bakteri patogen, entah itu virus. Jadi selektivitasnya itu tertentu, dan memperbaiki juga yang penting response time atau waktu mendeteksi. Jadi ini sangat diperlukan, apalagi kayak sekarang kondisi pandemi ya, kondisi pandemi di mana semua orang sangat ingin tahu hasil tesnya itu secepat mungkin, tapi juga seakurat mungkin dan sebenar mungkin. Itu kita harus bisa membuat suatu platform yang mendecrease sebenarnya response time, jadi performance-nya increase gitu. Jadi response time-nya yang tadinya misalnya 2 jam atau 3 jam gitu bisa kita kurangi menjadi 15 menit atau 5 menit gitu. Kita sudah bisa melihat seperti apa. Nah, tantangan terbesar dari pengembangan nanobiosensor itu ini sifatnya multidisipliner. Tidak mungkin dilakukan hanya oleh orang satu yang memiliki kepakaran tertentu. Jadi ini memang sangat membutuhkan kolaborasi yang sangat efektif dari orang virologist, biologist, tenaga kesehatan medis, karena kita perlu input dari mereka, itu orang-orang teknik, orang kimia, material science, physical science, dan juga bahkan sampai computational science atau ilmu komputasi, karena data nanti yang akan didapat itu kadang-kadang diinterpretasikan dalam bentuk digital. Seperti kalau kita mengukur glukos, level glukos kita itu nanti kalau dirangkai dalam suatu bentuk kit, itu kita pengen lihatnya tuh dalam bentuk digital, itu perlu ahli-ahli komputasi. Jadi memang ini makanya saya hanya meninjau dari segi kimia dan material science-nya dan mungkin sedikit physical science-nya. Sebenarnya pekerjaan yang nanti saya sharing itu juga melibatkan teman-teman dari ilmu-ilmu biotek, dari ilmu-ilmu biokimia, dari ilmu kesehatan, karena input yang sebenarnya itu dari mereka. Ini sekedar menjelaskan apa itu nanobiosensor, mungkin terlalu teknik, tapi saya coba jelaskan dengan cara yang paling sederhana ya. Jadi nanobiosensor itu sebenarnya terdiri dari 3 elemen. 1 target analisis, 2 biorecognition elemen, 3 detection sistemnya mau bagaimana gitu. Jadi target analytes itu kita biasanya entah yang saya sebut tadi biomarker. Itu bisa DNA, RNA, enzim, antibody, selnya itu sendiri,
ataupun lektin. Gitu. Jadi kita harus tentukan target analisanya apa, itu nanti akan berpengaruh cara pengambilannya gimana. Kalau seperti sekarang untuk tes antibody berarti ngambilnya dari darah gitu. Kalau untuk hormon, misalnya di sini nggak ada hormon misalnya untuk tes pregnancy test itu ngambilnya dari urin gitu. Nah, setelah menentukan target analytes-nya apa, baru kita desain biorecognition-nya, biorecognition elements-nya. Jadi kita fungsionalisasikan nanobiosensornya. Jadi di sini peran nanoteknologinya gitu. Jadi di sini kita mendevelop material atau nanoplatform tadi, kemudian kita modify atau kita reaksikan dengan suatu penangkap agar bisa menangkap target analitnya. Nah, setelah itu baru dari functionalized nanobiosensor itu sinyalnya yang keluar seperti apa? Apakah itu electrochemical, apakah itu optical? Optical itu bisa visual dengan melalui perubahan warna atau bisa melalui perubahan intensitas fluoresensi atau intensitas luminescence yang bisa kita amati via spektroskopi, atau juga perubahan absorbansi itu juga bisa kita lihat via spektroskopi. Atau ada yang mass sensitif, jadi perbedaan berat. Gitu. Jadi detection-nya kemudian nanti diinterpretasikan di situ, kemudian dibaca nanti sama orang yang menggunakan itu bisa dibaca langsung, oh hasilnya seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan ini pembagiannya dari nanobiosensor. Ada yang based on signal transduction mechanism, ada yang based on, jadi based on cara deteksinya, tapi ada juga yang based on biorecognition elementnya gitu. Kalau based on cara deteksinya ada yang electrochemical, optical, kemudian yang ini mass sensitive ya, ini hanya lebih jelasnya. Kemudian based on biorecognition elements ada yang enzyme based, ada yang DNA based, ada yang immuno based. Nanobiosensor ini yang sering kita lihat di sini, mungkin jelimet ya gambarnya, tapi sebenarnya semua orang sudah lihat immuno-based biosensor itu yang kita kenal sebagai rapid test, gitu ya. Rapid test itu berarti semua orang sudah pernah lihat, berarti semua orang sudah pernah lihat nanobiosensor. Terus ada juga yang whole cell based nanobiosensor. Jadi nanobiosensor yang memang mendeteksi sel secara keseluruhan. Ini biasanya di aplikasi untuk deteksi kanker ya. Gitu. Nah, kalau menjelaskan nanobiosensor saya lebih senang yang ini. Kalau tadi mungkin terlalu jelimet. Perbandingan antara pregnancy test. Jadi dulu dan sekarang ya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu yang di sini yang sudah pernah melakukan pregnancy test itu tahu bahwa pregnancy test bentuknya seperti ini dan akan keluar 2 strip merah kalau pregnant, 1 kalau tidak pregnant. Dan itu dasarnya itu tadi immuno-based lateral flow assay gitu. Jadi kita ada tadi 3 bagian tadi, analyte, terus ada biorecognition element itu yang ini, yang di dalam kotak orange ini adalah antibody yang terikat dengan nanopartikel. Jadi yang biru-biru ini adalah nanopartikel. Kemudian nanti di sini ada antibody penangkap di test line dan juga di control line. Jadi ini sangat mempermudah ibu-ibu atau mbak-mbak yang baru saja menikah untuk melihat apakah mereka hamil atau tidak. Sekarang dibandingkan dengan kondisinya tahun 1978, ini iklan ya, iklan pregnancy test, do your in-home pregnancy test. Ini memerlukan sekitar 10 langkah dan memerlukan seperti suatu reaksi kimia sendiri itu untuk bisa melakukan pregnancy test karena harus memasukkan larutan tertentu, ini seperti sebuah kit ya. Jadi memasukkan larutan tertentu dalam tabung, kemudian diamati selama 2 jam, kemudian dilihat ada lingkarannya di bawahnya, dan lingkarannya dibandingkan dengan strip atau library yang mereka kasih, gitu, apakah mereka hamil atau tidak, kemudian prosedurnya diulang atau dicuci atau bagaimana, tapi ada 10 prosedur. Jadi dibandingkan dengan ini, nanobiosensor ini sangat-sangat menghemat waktu, karena biasanya kita kalau pregnancy test itu dalam waktu
5-15 menit sudah tahu hasilnya. Kemudian sampelnya kita juga bisa melakukan sendiri tanpa tenaga operasional terlatih. Hasilnya juga jauh lebih akurat daripada yang ini, yang di tahun 1970-an. Walaupun memang setelah ini bukan hasil final, karena setelah ini biasanya orang juga akan konsultasi ke dokter apakah mereka memang hamil atau tidak. Tapi intinya adalah bahwa nanobiosensor itu mempermudah dan juga meningkatkan sensitivitas dari sebuah sistem deteksi. Gitu. Nah, bagaimana untuk bakteri? Nah, bakteri itu biasanya ukurannya 1000 nanometer ya, 1000 nanometer ya. Dan kita biasanya mengembangkan platform itu yang sekitar 10 sampai 100 nanometer. Dan nano platform itu bisa macam-macam. Ada yang nanopores, ada yang dendrimers, nanotubes, quantum dots, nanoshells, ada yang nanoparticles, ada yang fluorescent nanoparticles. Dan semuanya ini bisa, intinya surface-nya atau permukaannya itu bisa dikonjugasikan atau dimodifikasi dengan penangkap bakteri itu. Entah itu antibody atau aptamer atau ada electrostatic interaction, jadi diubah gugus fungsi di permukaannya atau dengan FAB. Ya. Jadi macam-macam recognition elemennya yang akan dimodifikasi di atas nanopartikelnya. Jadi tujuannya itu memang untuk meningkatkan sensing performance dibandingkan dengan cara konvensional, dan juga karena biasanya nanopartikel ini luas permukaannya itu tinggi, luas permukaan persatuan volumenya tinggi, itu dapat mengcapture lebih banyak analyte daripada jika dilakukan di dalam buffer state. Biasanya kalau kita melakukan ELISA atau kita melakukan yang sudah familiar ya, ELISA sistem itu salah satu cara untuk mengkuantify berapa jumlah bakteri, atau PCR juga untuk mengkuantify atau mendeteksi bakteri berdasarkan DNA-nya itu biasanya harus dikonsentrasikan dulu, karena biasanya yang didapat itu jumlahnya sedikit konsentrasinya, nggak akan terdeteksi langsung dengan PCR. PCR itu sebenarnya kan amplifikasi ya, jadi dia di-amplify, diperbanyak, kemudian setelah mencapai konsentrasi tertentu baru bisa dibaca hasilnya. Nah, kalau ini karena dari nanopartikel sendiri itu sudah luas permukaan persatuan volumenya tinggi, karena biasanya bersifat porous, itu dia bisa ditambahkan recognition element ini sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak perlu ada amplifikasi sinyal, atau tidak perlu ada konsentrasi yang sangat pekat untuk bisa mendeteksi apakah ada bakteri yang patogen atau bakteri yang resisten di situ. Ini state of the art-nya. Ada beberapa, ini saya ambil dari beberapa paper yang di sini itu yang nanoprobes yang bacteriophage based itu untuk pemisahan bakteria. Dan ini menggunakan nanopartikel yang magnetik kalau di sini nih. Jadi nanopartikel yang magnetik ini sudah dimodifikasi dengan antibody, kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang sudah ada bakterinya. Antibodinya akan menangkap bakteri yang sesuai, jadi dia akan selektif. Kemudian dengan adanya medan magnet, dia akan selektif, jadi hanya akan menangkap bakteri yang sesuai karena sudah ada antibodinya ya. Kemudian dengan medan magnet dipisahkan dari bakteri yang tidak terikat, kemudian dihitung capture efisiensinya. Jadi ini separasinya. Biasanya separasinya nanti akan berujung ke ke deteksinya. Kalau separasinya sudah bagus, deteksinya diharapkan juga bagus gitu. Jadi ini enhance selectivity dari deteksinya. Kemudian yang lain lagi ini pekerjaan dari dari tahun 2014 ya.
ini bacterial detection based on electrostatic, interaksi elektrostatik dari gold nanoparticle atau AUNP, di sini AUNP, dengan enzim. Jadi AUNP itu positively charged, enzim itu negatively charged. Nah, karena nanti ada penambahan beta galactose itu kemudian akan berubah warna. Di sini sudah kelihatan akan berubah warna ya. Setiap dengan perbedaan konsentrasi, dengan berkurangnya konsentrasi akan menunjukkan perbedaan warna. Jadi nanoparticle gold itu akan berubah warna. Nah, ini sudah dihitung dalam solution ini, LOD-nya atau limit of detection-nya, dan limit of detection-nya bisa mencapai 100 CFU per mil dalam solution, dengan response time-nya itu 10 menit, jadi sangat cepat. Kemudian karena ini berhasil dalam buffer, kemudian dites gimana kalau kita coba terapkan di kertas, di paper. Jadi ibaratnya mereka seperti membuat kertas lakmus ini, kayak pH meter itu. Jadi ini di kertas dengan prinsip yang sama, itu mereka mendapat perubahan warna juga. Itu LOD-nya dihitung juga. Untuk E. coli itu bisa sampai 100 CFU per mil, dan B. subtilis itu bisa sampai 1000 CFU per mil, which is sudah sangat sensitif ya, dan waktunya yang sangat rapid memang. Ini 5 menit sudah menunjukkan hasil, sudah langsung menunjukkan hasilnya seperti apa. Nah, yang ini maaf Mbak, mohon maaf, ya. Saya ingin mengingatkan waktu tinggal 4 menit lagi, Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak Ais. Saya percepat. Terima kasih, Mbak Dini. Yang ketiga ini perpaduan dua-duanya, jadi magnetic dan juga fluorescence gitu. Dan ini menggunakan double layer channel magnetic nanoparticle, dicek di Sue et al. Ini tahun 2018. Di sini menemukan LOD-nya itu, LOD E. coli itu 14 CFU per mil dalam waktu, tapi masih agak lama, 2 jam. Gitu. Jadi memang harus diimprove. Kita sendiri di lab kami itu mengembangkan, karena masalah yang utama itu juga selain sensitivitas, selektivitas, dan response time, itu juga masalah ekonomisnya. Kita mengembangkan suatu nanoplatform yang berbasis bahan alam. Dan ini kita bekerja sama dengan UGM dan juga sekarang yang terbaru dengan ITB. Itu kita memodify silika yang didapatkan dari waste precipitate dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian kita olah melalui metode sol gel untuk menjadi nanopartikel sesuai yang diinginkan untuk menjadi platform deteksi. Nah, keuntungan sol gel method itu simple, tidak melibatkan organic solvent karena semuanya di dalam aqueous solution, kemudian tidak ada extreme pressure atau temperature, dan sangat cost efektif, dan kita mendapatkan particle size-nya juga sekitar 10-30 nanometer dan mesopore sifatnya. Jadi pore width-nya itu sekitar 2-50 nanometer. Nah, bagusnya dari si silika nanopartikel ini karena surface chemistry-nya ini sudah ada gugus fungsinya yang kita perlukan ya, jadi gugus siloxane dan juga gugus silanol. Dan siloxane dan silanol ini sangat mudah kita ubah atau mudah kita modifikasi lagi untuk bisa berkonjugasi dengan biological compound. Seperti kita tahu, seperti antibodi protein itu isinya kan kalau nggak amin group, carboxylic acid group gitu. Jadi kita bisa mengubah silika kita dengan amin group, kemudian kita reaksikan dengan bagian carboxylic acidnya, atau kita ubah dengan carboxylic acid silikanya, kemudian kita reaksikan dengan
amin group dari recognition element yang kita ingin tangkap. Nah, ini publikasi kita yang terakhir tentang deteksi E. coli via fluorescence quenching. Itu kita melakukannya dengan menggunakan silika yang dimodifikasi dengan dye, rhodamin dye. Rhodamin dye dipilih karena rhodamin dye itu biasanya digunakan untuk assay E. coli. Nah, ini kita sudah optimasi ya sifat fisiknya, kemudian sifat kimianya, kemudian sifat fotofisikalnya, fotophysical properties-nya juga kita optimasi dengan dye mana yang menghasilkan intensitas atau fluorescence intensity yang paling tinggi. Kenapa kita perlu optimasi ini? Karena fluorescence intensity itu adalah dasar kita untuk melakukan deteksi. Jadi fluorescence intensity ini kita base. Jadi kalau rhodamin dye atau silika nanopartikel yang dimodifikasi dengan rhodamin dye itu jika hanya berupa silika nanopartikel itu di dalam buffer, dia akan memiliki intensitas yang tinggi. Tapi begitu dia ada E. coli di situ, itu akan quenching atau intensitasnya akan turun drastis, terlihat di grafik ini. Jadi kita melihat ini sebagai perbedaan intensitas ini sebagai cara untuk melihat deteksinya. Dan kita akhirnya mendapat response time selama 15 menit dengan linear range atau linear range itu 10 sampai 10 pangkat 5 CFU per mil. LOD-nya, limit of detection-nya itu 8 CFU per mil, which is sangat-sangat sensitif. Dan selektivitasnya juga kita cek dan hanya selektif terhadap E. coli, live E. coli ya, bukan dead E. coli. Jadi kita juga bandingkan dengan dead E. coli, dia tidak mendeteksi apapun. Tapi terhadap live E. coli dia akan mendeteksi. Nah, ini sekedar saya cuma ingin sekilas aja jelaskan tentang proyek NAPARBA atau Nanoparticle Based Point of Care Detection of Antibiotic Resistant Bacteria. Ini salah satu bagian dari proyek kami yang terbaru yang didanai oleh LPDB, juga oleh Southeast Asia Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, di mana kami bekerja sama dengan partner dari Jerman dan juga dari Turki. Dari Jerman itu dengan Siegen University dan dari Turki itu dengan Koch University. Jadi intinya kita ingin mendeteksi bakteri patogen atau bakteri yang antibiotik resistant itu pada low concentration. Jadi kita harus mendevelop suatu prototype yang bisa mendeteksi secara rapid kurang dari 1 jam dan dapat mendeteksi AMR yang dibutuhkan. Ini garis besarnya. Jadi intinya kita mendevelop nanopartikelnya itu selain jadi deteksinya itu secara optikal. Jadi nanti yang menjadi sumber fluoresensi atau sumber luminescent itu adalah quantum dots, di mana itu akan disintesa oleh partner kita dari Turki. Kemudian kita sendiri mendeteksi yang superparamagnetic porosilicate nanoparticles-nya yang sekarang sedang dalam tahap optimasi, nanti kita gabungkan. Jadi kalau sudah itu nanti kita modifikasi dengan biorecognition element sehingga bisa didapatkan suatu sistem untuk mendeteksi DNA bakteri. Ya. Ini sekedar gambaran apa yang sudah dilakukan di lab untuk sintesis magnetic silica nanoparticles, juga surface chemistry yang sudah kita lakukan karena kita ada beberapa macam cara untuk fluorescent silica nanopartikelnya mau seperti apa kita modifikasinya sehingga bisa berikatan dengan biological element yang diperlukan gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan buka NAPARBA website, sudah ada websitenya, semua publikasi, semua pemberitaan baik internal maupun eksternal dan konsorsiumnya terdiri dari siapa aja sudah ada di situ di naparba.de. Jadi kita bekerja sama dengan Siegen dan juga dengan Koch University.
Jadi kesimpulannya memang enhanced detection of pathogenik atau antibiotic resistant bacteria di developing countries itu sangat-sangat crucial, dan nanoteknologi itu salah satu cara untuk menjawab tantangan ini, karena dengan nanoparticle based detection system itu bisa meningkatkan response time, sensitivity, selectivity, dan juga ease of use. Dan future challenge juga harus mempertimbangkan, karena kita dari negara yang berkembang ya, dari negara yang developing, itu mempertimbangkan bagaimana kita memanufacture ini, proses hilirisasinya bagaimana, dan juga mempertimbangkan cost issues-nya juga bagaimana. Ini saya terima kasih kepada LPDP terutama yang sudah mendanai proyek kami yang terakhir, tapi kami juga sangat berterima kasih pada partner kami baik di luar negeri, di Jerman maupun di Turki, juga di dalam negeri, di UGM, ITB, dan juga beberapa pusat penelitian yang ada di LIPI sendiri, karena memang ini sangat multidisiplin. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin iklan sedikit. Ini saya kebetulan juga menjadi Chief Editor dari JKTI atau Jurnal Kimia Terapan Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kimia LIPI. Silahkan jika ada yang ingin submit, silahkan langsung aja ke inajak.lipi.co.id untuk memasukkan artikelnya. Kayaknya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti bisa diperdalam di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dini waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jenny atas pemaparannya, sangat menarik, colorful, dan menjelang siang udah mulai agak berat ya Mbak ya. Oke, sesuai dengan arahan dari panitia, untuk bagi peserta yang mungkin ada pertanyaan dari pemaparan Mbak Jenny, izinkan saya membacakan yang sudah masuk ya, untuk mempersingkat waktu, dari Mbak Rasmaya. Mbak Jenny, apakah GNP colorimetric aggregation assay bisa mendeteksi SNP dengan satu mismatch nukleotid? Mungkin ini di bidang genetik ya, Mbak Rasmaya ya. Tadi mungkin Mbak contohnya kan ke Escherichia coli bakteri. Colorimetric. Mungkin kalau boleh mungkin bisa ditanyain langsung ya Mbak Rasmaya ke narasumbernya. Mungkin Mbak Rasmaya bisa dibuka, mungkin di-unmute-kan mikrofonnya Mbak, biar bisa mungkin lebih jelas. Ya, mohon maaf ini video saya matikan karena ada gangguan dari tadi, saya keluar berkali-kali. Kebetulan saat ini kami sedang riset dengan GNP. Tujuannya itu mau mendeteksi SNP V-Corsi gitu untuk terapi warfarin ngaten. Nah, ini kami kesusahan untuk melakukan deteksi dengan berbasis GNP. Kami rencananya adalah berdasarkan ada agregasi dan ada perubahan warna. Apabila terjadi agregasi warnanya biru, apabila tidak teragregasi maka warnanya seperti GNP. Rencananya seperti itu. Nah, ini berbedanya adalah kami ingin mendeteksi SNP dari V-Corsi yang membedakan V-Corsi yang pada posisi 1639 ngaten. Nah, kami kesusahan yang menjadi pertanyaan kami, apakah rapid test dengan berbasis gold nanoparticle yang terutama dengan menggunakan colorimetric, berbasis colorimetric dan agregasi metode itu bisa mendeteksi SNP ya dengan satu mismatch nukleotida. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rasmaya. Kalau yang saya tangkap tadi berarti ingin menggunakan gold nanoparticle untuk mendeteksi nukleotid gitu ya? Ya, untuk mendeteksi polimorfisme gitu, polimorfisme nukleotida. Secara teori sih bisa ya Mbak ya, karena memang gold nanoparticle kan biasanya memang memanfaatkan sifat agregasi itu. Jadi kita jadi terus nanti timbul perbedaan warna itu ya. Jadi bisa, tapi memang harus banyak
proses optimasinya di situ karena ini media penangkapnya apa untuk menangkap nukleotida. Maaf saya nggak gitu familiar kalau bahasa bioteknya ya. Tapi media penangkapnya apa, konsentrasinya berapa, sampai bagaimana sih gold nanoparticle itu nanti bisa teragregasi. Itu juga harus di optimasi gitu. Gold nanopartikelnya sintesa sendiri atau? Kemarin kami sudah sintesa sendiri, terus kemudian kami juga sudah mencoba melakukan optimasi, ngaten. Kami coba dengan apabila kita tambahkan NaCl gitu, itu warnanya juga langsung berubah menjadi biru yang semula pink. Terus kemudian kami lihatkan di zeta sizer ngaten ya. Itu memang terjadi agregasi. Terus kemudian kami lakukan juga dengan probe ya seperti primer ngaten ya. Probe itu kami tambahkan dulu GNP, terus kemudian tambahkan probe, terus kemudian baru kami tambahkan NaCl ngaten. Ternyata dengan adanya probe itu bisa melindungi dari agregasi dari NaCl. Terus kemudian namun pada saat kami coba untuk dengan DNA ngaten ya, dengan DNA terus kami nyoba dengan 2 probe yang berbeda, yang satunya wild type, satunya mutan, itu tidak bisa membedakan gitu. Apa karena hanya satu nukleotida mismatch itu yang menjadi kendalanya ya? Berarti ini selektivitasnya ya kurang ya Mbak ya? Iya. Kalau selektivitasnya kurang berarti memang gold nanopartikelnya kalau boleh saran itu dimodif dengan sesuatu yang memang spesifik terhadap analyte yang ingin Mbak Rasmaya tangkap. Apa mungkin apabila kita menggunakan magnetic bead itu apa lebih meningkatkan sensitivitasnya ya? Kalau magnetic bead itu separasinya Mbak. Separasinya. Tapi tetap gold nanopartikelnya itu harus dimodifikasi dengan sesuatu yang memang ingin Mbak tangkap. Kalau yang mau ditangkap itu apa? Nukleotida apa? Nukleotida. Nukleotida harus ada, biasanya kan kalau biological compound itu sifatnya berpasang-pasangan, Mbak. Jadi kalau itu biasanya pasangannya itu apa? Jadi kalau nukleotida itu terus nanti pas dia ditangkap dengan sesuatu. Nah, dan sifatnya itu spesifik untuk biological compound itu. Nah, itu gold nanopartikelnya harus dimodif dengan itu dulu, gitu. Harus dimodif dengan itu, baru bisa selektivitasnya itu diperbaiki. Kalau saran saya ya. Ya, boleh nanya satu lagi, nggih. Apabila kita menggunakan magnetic Mbak Rasmaya, mohon maaf kayaknya suaranya terputus ya. Karena saya nggak bisa dengar atau gimana teman-teman yang lain? Nggak dengar. Tadi saya di-mute oleh host gitu tulisannya. Saya di-mute oleh host gitu. Maaf ya. Ya, boleh saya menambah satu pertanyaan lagi? Mungkin bisa kolaborasi kali Bu Rasmaya ya, biar ada pertanyaan yang lain. Silakan dilanjutkan Bu Andini. Iya. Mbak Rasmaya, mungkin karena ada pertanyaan berikutnya, izin apa boleh nanti komunikasi dengan Mbak Ai secara pribadi gimana Mbak? Halo, ya. Mungkin mempersingkat waktu, ini ada sedikit pertanyaan aja, satu lagi Mbak Ais, mungkin singkat aja. Dari Ibu Ici Diana Daud, beliau adalah peneliti di bidang entomopatogen, perbanyakan cendawan, Beauveria bassiana dari Unhas, mengenai serangga pengganggu tanaman. Pertanyaan dari Ibu Ici adalah, apakah spora dari Beauveria bisa juga disintesis dan kemungkinan dimodifikasi dari kadaver serangga sehingga dapat diperbanyak secara nanoscale sesuai dengan metode yang Mbak Ais tadi paparkan? Secara teorinya Mbak mungkin. Saya kurang ini ya, kayaknya mungkin Bu Ici singkat aja Bu, mungkin 1-2 menit nanti mungkin bisa kolaborasi juga nih sebagai opportunity. Silakan Bu Ici. Soalnya lebih ke anorganik, pengembangan anorganiknya. Ya, terima kasih. Mungkin membingungkan pertanyaan saya.
kebiasaan kami yaitu memperbanyak secara massal spora conidia daripada Beveria bassiana, yaitu cendawan sebagai entomopatogen pengendali OPT. Tetapi terlalu banyak kontaminan dari lingkungan. Oleh sebab itu mungkin kalau dijadikan nanoscale mungkin dia akan lulus tanpa ada kontaminan dalam mengendalikan. Ini yang saya mau tanyakan, kira-kira menurut Aisyah, apakah itu memungkinkan? Jadi sporanya dibuat nanoscale? Ya, ya. Apakah memungkinkan dengan tahapan, karena tadi persentase dari Aisyah pemaparan ada juga E. coli, bakteri, bakteria, demikian. Iya. Jadi benar-benar saya ingin bertanya karena ingin juga menginspirasi saya untuk menjadikan dia secara nanoscale. Kalau tadi kan memeriksa kalau mencontohkan pada virus yang sekarang ini banyak swab antigen, swab rapid test pada manusia, ini pada serangga. Ya, jadi ibarat kalau ada serangga yang sudah mati, yang merupakan hama pada tanaman, apa kira-kira kadavernya itu atau bangkainya itu bisa karena disebabkan kematiannya disebabkan oleh cendawan maupun bakteri, apakah itu bisa dijadikan nanoscale, dijadikan demikian deteksi? Yang bisa saya jawab pendeteksiannya bisa untuk bakterinya itu dengan nanoscale platform ya, Bu. Maaf, saya masih kurang ini pertanyaannya mungkin. Ya. Iya, maaf. Ya, artinya bisakah proses yang telah dikemukakan oleh Aisyah itu dibawa ke kondisi di mana untuk membuat cendawan? Membuat cendawan? Artinya cendawan yang menginfeksi organisme. Oh, iya. Maksudnya untuk mendeteksi cendawan yang menginfeksi organisme. Iya, bisa Bu, secara teoritisnya bisa. Ya, jadi sporanya kan maksudnya ya? Ya kan kalau cendawan yang aktif yang menginfeksi itu adalah conidia. Ya. Bisa Bu, itu dengan menggunakan nanopartikel itu kita bisa mendeteksi sporanya ya. Ya, yang menginfeksi serangga tadi ya Bu ya. Ya, itu maksudnya. Ya, secara teoritis bisa Bu, asal kita tahu biomarker analitnya apa, yaitu sporanya tadi, dan apa yang biasanya kita gunakan, biasanya yang menangkap spora itu. Jadi kita bisa modifikasikan ke nanopartikel kita. Jadi nanti sensitivitasnya itu bisa naik gitu. Itu Bu, maaf. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bu Ici mungkin juga sama dengan Bu Resmaya, mungkin nanti Mbak Ais bisa tolong share emailnya mungkin di chat, mungkin nanti bisa dilanjutkan komunikasi pribadi. Mengingat waktu, mohon maaf, mungkin saya buka satu pertanyaan singkat aja yang mungkin tidak berbasis pemaparan. Mungkin ada dari salah satu audiens kita yang ingin masih bertanya lagi, satu slot saya buka. Mohon maaf karena kita udah agak kelewatan waktu. Maaf Mbak Dini. Enggak. Oke, baik, enggak sampai gitu kok Mbak. Baik, karena mungkin tidak ada pertanyaan, silahkan Mbak Ais mungkin di kolom chat ditulis emailnya biar nanti komunikasi bisa dilanjutkan. Oke, di penghujung acara sebelum kita tutup, izinkan ini saya. Ini ada yang raise hand. Ada raise hand. Mungkin satu lagi silakan Mbak Ika Oktavianawati. Singkat saja Mbak.
Mungkin langsung ke Mbak Aisnya di pertanyaannya apa secara concise. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita Andini. Terima kasih juga Bu Jenny atas pemaparannya, sangat menarik sekali. Ini kali kedua saya menyaksikan ini presentasi Bu Ais. Satu Bu, pertanyaan saya tertarik mengenai ini interaksi fluoresensi antara rodamin dengan bakteri tadi, di mana saat rodaminnya hanya ada di buffer tanpa bakteri itu dia intensitasnya tinggi. Namun setelah ada bakteri di situ dia menjadi rendah. Nah, interaksi apa sebenarnya antara rodamin dan bakteri yang bisa menyebabkan rodaminnya itu fluoresennya bisa menurun? Dan mengenai selektivitasnya untuk E. coli ataupun bakteri lainnya, apakah sudah dicobakan? Jadi sisi mana yang dia bisa selektif sekali pada E. coli, nggak bisa ke bakteri lainnya. Apalagi tadi ada yang hidup dan mati. Nah, itu penjelasan kimiawinya. Terima kasih, Bu. Saya coba singkat ya. Nanti kalau ini ya WA aja. Jadi kalau bagaimana itu bisa quenching atau intensitasnya menurun itu ada interaksi elektrostatis antara rodamin, begitu rodaminnya itu menempel di dindingnya bakteri, kemudian dia ada yang terprotonasi bagian dari rodaminnya itu. Kalau terprotonasi berarti bagian yang seharusnya dia memancarkan sinar, bagian ring-ring benzennya itu yang seharusnya memancarkan sinar itu tidak memancarkan sinar lagi, dia terprotonasi. Jadi dia ini reaksi chemifisik banget. Jadi memang ada reaksi antara si rodamin dengan bakteri, intinya itu. Yang kedua untuk selektivitas itu memang yang untuk di paper tadi kita baru meninjau rodamin yang dimodifikasi ke silika nanopartikel, kemudian kita bandingkan dengan beda-beda bakteri, kemudian bakteri yang mati juga gitu. Memang hasilnya sudah menunjukkan tren, cuman belum sepenuhnya selektif banget. Ini sekarang sedang ongoing di lab kami itu untuk meningkatkan selektivitas itu dengan memodifikasi si silika nanopartikelnya itu dengan antibodi. Jadi antibodi itu nanti yang akan menangkap, akan menangkap E. coli. Jadi selain ada konjugasi antara antibodi dengan E. coli, juga ada nanti reaksi elektrostatis antara si rodamin dengan bakteri. Dan itu diharapkan kita hipotesisnya itu juga akan meningkatkan selektivitas. Itu ya tadi dua ya. Ya, terima kasih Bu Jenny. Semoga sukses. Mbak Ika. Nanti kontak via email juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya dan Mbak Ais. Mungkin karena waktu sudah merangkak harus menuju ke penutupan, saya sedikit meng-highlight aja dari summary dari Mbak Ais bahwa intinya riset tentang nano ini juga bisa diaplikasikan di bidang medis, khususnya mengenai antimicrobial resistance atau AMR yang tadi sudah di-highlight begitu tinggi di Asia, dan tentunya kita membutuhkan suatu media atau platform untuk mendiagnosis secara cepat, efisien, dan tentu aja murah, terutama untuk di negara berkembang yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, apalagi dengan COVID. Alhamdulillah Mbak Ais sudah mengembangkan riset sampai ke Turki dan Jerman, bahkan ke Jepang, dan mudah-mudahan kita tunggu aja Mbak prototipnya bisa keluar seperti quick test seperti tadi Mbak contohkan untuk tes pregnancy Mbak ya. Jadi orang bisa mudah gitu untuk mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini berkat kontribusi dari Mbak Ais dan tim risetnya, nanti tes COVID nggak perlu repot-repot Mbak ya, harus ke biolab atau Prodia tinggal beli seperti kayak pregnancy test mungkin ya Mbak. Mungkin itu sedikit highlight dari kami, dan terima kasih atas atensi dari audiens dan juga dari Mbak Ais yang udah mau atau sudi membagi perjalanan risetnya dengan kita semua pada siang hari ini. Sebagai tanda terima kasih dari kita semua, juga dari organisasi OS, izinkan kami untuk menyampaikan token of appreciation untuk Ibu Dr. Siti Nurul Aisyah Jenny. Token appreciation-nya mungkin untuk Mbak Ais.
Bu Presiden, gimana nih Bu Presiden? Mungkin Bu Presiden yang layak untuk menyampaikan token appreciation kepada narasumber kita siang ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Nurul Aisyah Jeni PhD ya. Kami atas nama OS Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya dan juga energinya untuk menyampaikan keilmuan dari Bu Aisyah ya di OS Indonesia Talk Series kedua. Terima kasih banyak. Here we are, token of appreciation. Semoga banyak yang dapat diambil manfaatnya dan juga akan ada kolaborasi riset dari para audiens di webinar kita kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Ais. Ya, terima kasih. Oke, demikian token appreciation dari Ibu Presiden kepada narasumber kita pagi ini. Bravo Mbak Ais, itu dari Bu Neni Lipi kepada untuk Mbak Ais ya. Oke, mungkin untuk informasi berikutnya adalah izinkan dari kami. Oh iya, sebelum kita ini kasih ini dulu dong, applause untuk Mbak Ais dulu. Alhamdulillah ya Mbak ya, udah berjalan lancar untuk presentasinya. Terima kasih. Kita untuk berfoto itu, dulu, Bu. Sesi berikutnya izinkan kami Bu untuk Dini, kita berfoto dulu, Bu Dini. Ya. Oh iya, foto dulu ini, berfoto dulu dengan Ibu narasumber dan Ibu Presiden. Oke, kita mohon maaf, mungkin kita berfoto dulu. Mohon untuk bagi para pendengar hari ini bisa izin membuka videonya kalau memungkinkan, jika sinyal juga memungkinkan, agar kita bisa berfoto bersama dengan semua partisipan yang ada pada pagi hari ini atau siang ini. Silakan untuk ibu-ibu atau bapak yang belum membuka kameranya. Ini untuk yang pertama mungkin saya mau foto Bu Fatma, Bu Rita dengan Bu Aisyah nggih. Saya foto terlebih dahulu. Saya beri apa ya? 1, 2, 3. Selanjutnya mohon ibu-ibu yang belum membuka kameranya sebagai kenang-kenangan untuk kita semua. Untuk yang lainnya, ini nanti ada 3 slide. Nanti biar abu-abunya dari saya aja, yang penting yang lainnya mungkin standby aja ya. Baik, ini untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, berikutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rita. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Oke, berikutnya izinkan saya untuk menyampaikan informasi agenda untuk OS Indonesia Talk Series yang ketiga atau di bulan Juli yang akan nanti sebagai narasumbernya adalah Prof. Harlinda dari Universitas Mula Warman. Ya, ini adalah jadwal di bulan Juli yang berikutnya. Narasumber berikutnya adalah Prof. Harlinda Kuspradini PhD dari Universitas Mula Warman.
detail kapan tanggal dan waktu akan kami umumkan. Sekian, dan akhirnya saya harus menutup acara kita di pagi ini yang udah menjelang siang, mungkin di beberapa tempat udah mau memasuki salat zuhur. Terima kasih atas sekali lagi kesediaan Mbak Ais sebagai narasumber yang sudah mau memaparkan risetnya yang sangat high-tech ya Mbak ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa dibuat lebih maju dengan berkat riset dari Mbak Ais dan juga teman-teman lain yang ingin membawa perubahan sedikit untuk Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya dari para perempuan dan Sri Kandi peneliti Indonesia. Ya mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah membantu untuk mempersiapkan agar acara hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan alhamdulillah bahwa semua telah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itu, dengan ini kami tutup acara Talk. Tapi sebelumnya mungkin Mbak Nurina bisa tolong di-share sedikit lagi, karena tadi saya lihat ada beberapa partisipan yang telat sign in, hanya untuk mempromosikan sedikit kembali tentang organisasi kita ini, Mbak, mungkin sedikit. Ya, tadi seperti sudah diterangkan oleh Ibu Presiden di awal acara bahwa OS adalah organisasi perempuan, ya. Biasanya perempuan, tapi kalau lelaki mungkin tadi Bu Presiden bilang jadi OS friend ya. Minimum pendidikan adalah S2 atau S3, tidak harus di bidang eksakta seperti Mbak Jenny tadi lebih ke teknik kimia, tetapi juga bisa bidang social science dan tinggal di Indonesia. Alhamdulillah saat ini biaya membership masih bebas. Silakan ibu-ibu meregistrasi langsung ke link yang sudah diberikan. Dan apa aja sih yang nanti ibu-ibu mungkin dapat manfaat kalau kita ikut dalam kegiatan seperti ini. Tentunya salah satunya kita jadi bisa melihat bagaimana sih riset di bidang nano yang dilakukan oleh LIPI, dalam hal ini pagi ini oleh Mbak Ais. Oke. Udah bisa dicatat ibu-ibu, mungkin linknya atau udah difoto. Nanti untuk dua penanya tadi, mohon maaf dikarenakan waktu, izinkan tadi kami men-share email dari Mbak Ais, mungkin bisa dikontak langsung ya Mbak, juga lebih enak ya Mbak kalau misalnya kontaknya tidak di podium gini. Juga izin mungkin nanti kalau misalnya lebih intens lagi bisa diminta nomor WA-nya Mbak Ais. Ya, terima kasih atas kehadiran para hadirin pada siang hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih, dan dengan ini kami tutup acara webinar seri kedua. Sebelum kita tutup mungkin sebagai informasi ada sekedar 3 atau 5 menit ramah tamah sesama anggota. Mungkin di sini ada yang dari sesama dulu mantan teman sekolahnya atau apa, bisa say hello. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.